Angin pagi menyapu lembut permukaan tanah di kampung Cibuntu. Kabut tipis masih bergelayut di atas rerumputan basah, sementara ayam-ayam jantan saling bersahutan menandai pergantian malam ke siang. Kampung kecil di lereng perbukitan itu hidup dalam keheningan khas pedesaan, seakan waktu berjalan lebih lambat dari dunia luar. Di bawah pohon waru besar di pinggir jalan utama, tampak sesosok tubuh renta berselimut sarung usang duduk memeluk lutut. Dialah Pak Udin, seorang pengemis tua yang telah tinggal di Cibuntu lebih dari 15 tahun. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya. Ia datang tiba-tiba, tidur di gubuk bambu peninggalan almarhum penjaga kebun, dan hidup dari sedekah warga yang melewati jalan utama desa. Satu hal yang pasti, ia tidak pernah meminta dengan paksa. Hanya duduk, tersenyum, dan mengucap terima kasih berulang kali meski hanya diberi receh 100 rupiah. Pak Udin dicintai sebagian, tapi diabaikan banyak. Anak-anak kecil suka bermain di dekatnya karena ia pandai bercerita kisah-kisah rakyat dan menyanyi lagu lawas dengan suara serak yang hangat. Tapi sebagian warga menatapnya dengan tatapan iba yang bercampur curiga. Orang tua itu aneh, kata mereka. Tidak pernah sakit, tidak pernah marah, dan selalu muncul di tempat yang sama setiap pagi. Di sisi lain kampung, suara gerobak terdengar berderak-derak. Suara khas yang ditunggu-tunggu oleh banyak warga. Tukang bubur langganan datang. Mang Darto, lelaki berusia sekitar 50 tahun dengan wajah teduh dan senyum ramah, mendorong gerobaknya pelan-pelan menyusuri jalan batu. Di balik penampilan sederhananya, baju batik lengan panjang dan peci lusuh, tersimpan aura ketenangan yang menenangkan siapapun yang berbicara dengannya. Setiap pagi, ia berhenti di halaman rumah-rumah warga. Buburnya sederhana, tapi entah mengapa banyak yang merasa lebih segar, lebih ringan, dan bahkan lebih tenang setelah memakannya. Mang Darto, bubur abah pagi ini bikin saya gak sesak lagi, ujar Bu Ijah minggu lalu. Anak saya yang biasanya demam, habis makan bubur jadi ceria, kata yang lain. Namun, tak banyak yang tahu bahwa Mang Darto bukan tukang bubur biasa. Di masa mudanya, ia pernah mengaji bertahun-tahun di pesantren terpencil di kaki Gunung Halimun. Di sanalah ia berguru pada Kiai Hasan Al-Kalim, ulama sepuh yang dikenal ahli dalam ilmu batin dan ruqyah. Tapi Darto memilih jalan sunyi. Setelah sang guru wafat, ia meninggalkan dunia pesantren dan memulai hidup baru sebagai tukang bubur. Baginya, hidup itu tentang manfaat, bukan pangkat. Setiap pagi, saat lewat di depan Pak Udin, Mang Darto selalu berhenti. Ia tidak hanya memberi semangkuk bubur panas, tapi juga mengajak bicara. Kadang ia bertanya, "Pak Udin semalam tidur nyenyak?" Atau sekadar menyodorkan air minum sambil berkata, "Allah sayang hambanya yang sabar, Pak." Mereka seperti dua bayang kehidupan. Satu memikul masa lalu yang tak diketahui, satu memendam masa lalu yang tak ingin diungkap. Hari itu, langit tampak berbeda. Awan menggantung lebih berat dari biasanya, dan udara terasa lembab meski belum turun hujan. Pak Udin menatap langit agak lama, kemudian memejamkan mata. "Darto," gumamnya pelan saat Mang Darto datang menghampiri. "Pernah dengar soal jalan tikungan tua itu?" Mang Darto mengernyit. "Yang ke arah kebun karet itu, Pak." Pak Udin hanya mengangguk. Matanya sayu, namun terasa ada sesuatu yang hendak ia katakan, sesuatu yang lama terkubur dalam diam. Tapi belum sempat ia lanjutkan, suara adzan zuhur menggema dari musala kecil di ujung kampung. Pak Udin tersenyum dan berbisik, "Lain kali aja, ya, Nak." Mang Darto hanya tersenyum, tapi batinnya bergetar. Entah kenapa, ada firasat bahwa, lain kali, itu tidak akan datang dengan tenang. Di kejauhan, seekor burung gagak melintas rendah. Aneh, karena burung seperti itu tidak pernah ada di Cibuntu. Hari berganti. Kampung Cibuntu yang biasanya tenang mulai terasa lain. Sejak semalam, angin sejuk berubah lembab, dan suara jangkrik menghilang. Warga tak mengeluh, hanya saling bertukar pandang ketika pagi datang tak seramah biasanya. Mang Darto, seperti biasa, mendorong gerobaknya dari ujung kampung sambil melantunkan syalawat lirih. Tapi saat melewati tikungan tua menuju arah rumah Bu Murti, gerobaknya mendadak oleng. Rodanya seperti berat sebelah. Ia menunduk, melihat tak ada apa-apa. Jalan itu bersih, hanya dedaunan kering. Namun angin seperti menggiring sesuatu yang tak tampak. Ia memejamkan mata sejenak, mengucap basmalah. Gerobak itu kembali ringan, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi di ujung tikungan itu,
Ia melihat Pak Udin, berdiri tegak. Matanya menatap lurus ke arah jalan tanah yang biasa ia duduki saban pagi. "Pak Udin," sapa Mang Darto, berhenti mendorong. Pak Udin menoleh perlahan, matanya merah. Bukan karena marah, tapi seperti orang yang tak tidur semalaman. Aku dengar suara semalam, Darto, dari arah tikungan ini." Mang Darto mendekat. "Suara apa, Pak?" "Seperti orang memanggilku. Berkali-kali. Suaranya berat. Laki-laki. Tapi setiap aku buka mata, tidak ada siapa-siapa." Mang Darto mengangguk pelan. Pandangannya beralih ke tikungan tua itu. Dulu, sebelum jadi jalan biasa, tempat itu dipercaya warga tua sebagai lokasi buangan tumbal dari zaman kolonial. Banyak cerita tentang mayat tanpa nama yang ditemukan di sana, lalu dikubur tanpa kain kafan, tanpa doa, tanpa keluarga. Mang Darto tak ingin menakut-nakuti, tapi batinnya bergetar. Ia tahu, sesuatu telah bangkit. Pak Udin kembali bicara, kali ini nadanya lebih tegas, meski suaranya masih lirih. "Tadi malam aku bermimpi, ada uang di jalan ini, tumpukan besar. Tapi saat aku dekati, tangan-tangan keluar dari bawah tanah, menarik kakiku." Mang Darto mendekat dan meletakkan tangan di bahu Pak Udin. "Itu bukan mimpi biasa, Pak. Bisa jadi pertanda." Pak Udin hanya mengangguk. Ia masih terlihat linglung. Matanya menatap tanah di tikungan itu, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Sorenya, warga kampung geger. Anak kecil bernama Yayan pulang sekolah sambil berteriak. Di tikungan itu, ia menemukan segepok uang kertas merah yang tersusun rapi dalam ikatan karet. Tak ada satupun yang rusak, tak ada bekas tanah. Seolah baru saja diletakkan oleh tangan manusia. Atau sesuatu. Warga berdatangan. Ada yang hanya ingin melihat. Ada pula yang mengendus kesempatan. Bu Murti langsung menyarankan untuk melaporkan ke ketua RT. Namun seorang pemuda bernama Wito, yang dikenal agak licik, menyambar uang itu lebih dulu. "Saya simpan dulu. Ya, siapa tahu memang rezeki kita. Kalau nanti ada yang klaim, saya kembalikan," katanya dengan wajah senang. Tapi belum sempat ia melangkah, Pak Udin datang tergopoh-gopoh. "Jangan bawa uang itu," teriaknya, napas memburu. Wito tertawa. "Kenapa, Pak? Takut saya jadi kaya?" Pak Udin hampir menangis. Ia menatap Mang Darto yang juga datang dari arah berlawanan. Itu yang aku lihat dalam mimpi." Wito tak peduli. Ia tetap membawa pulang uang itu, meski Mang Darto berusaha menahan. "Mas Wito, tolong pikir ulang. Ini bukan tentang uang. Ini tentang nyawa." Namun Wito bersikukuh. Ia hanya menjawab sambil tertawa, "Kalau saya mati karena uang, berarti takdir saya. Lagi pula, Pak Darto tukang bubur, bukan ustadz." Malam itu, angin kembali lembab, tapi kali ini, dengan bau anyir yang samar. Di musala kecil kampung, Mang Darto duduk sendirian. Ia membuka lembaran mushaf kecil yang sudah lusuh, membacakan ayat-ayat perlindungan. Dalam diam, ia berbisik, "Jika benar ini ujian dari langit, beri aku petunjuk, sebelum semuanya terlambat." Sementara itu, di ujung kampung, Wito terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuh. Ia memekik tanpa suara. Di depan tempat tidurnya, gepok uang itu terbakar perlahan, namun tak menghilang. Wito terduduk gemetar. Keringat mengalir deras dari pelipisnya, meski udara malam terasa dingin. Di lantai kamarnya, gepokan uang yang ia bawa dari tikungan tua itu terbakar tanpa api, seperti dilahap oleh panas yang tidak berasal dari dunia ini. Tapi anehnya, setelah terbakar, uang itu kembali utuh. Tak berubah, tak menghitam, tetap merah segar dan rapi terikat. Ia mengucek mata, berharap semua itu hanya mimpi. Tapi bau hangus yang menyesakkan dada meyakinkannya bahwa ini nyata. Pagi harinya, Wito datang ke warung Mang Darto. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Mang, tadi malam saya lihat uang itu terbakar, tapi nggak habis. Saya buang ke sumur belakang rumah. Pas saya masuk kamar lagi, uangnya ada di atas bantal." Mang Darto menghentikan adukan buburnya. Warga yang antri sarapan ikut terdiam. Suasana warung mendadak hening. Berarti sudah nempel. Tuh,
ucap Mang Darto perlahan. Itu bukan uang duniawi. Wito menarik napas berat. Saya harus gimana, Mang? Saya ngerasa dia ngikutin saya. Pas tidur, saya dengar suara berat, bisikin saya katanya. 1 tumbal, uang selamat. 2 tumbal, kau jadi kaya raya. Orang-orang yang mendengar mulai resah. Pak RT segera menyarankan agar Wito menyerahkan uang itu untuk dibakar bersama-sama. Namun Mang Darto mencegah. Jangan, kalau asal bakar, bisa jadi kita malah melepaskan ikatan di dunia ini dan membebaskannya sepenuhnya. Pak RT mengerutkan dahi. Maksudnya siapa yang dilepaskan, Mang? Mang Darto tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk ke arah Pak Udin, yang duduk di sudut warung, memeluk lutut sambil menggigil. Pak Udin tahu, bisik Mang Darto. Pak Udin, meski tubuhnya renta, akhirnya bicara setelah sekian lama diam. Suaranya serak. Tahun 1974, sebelum jalan di tikungan itu dibuka, ada kejadian serupa. Seorang petani menemukan uang serupa. Seluruh keluarganya meninggal dalam seminggu. Rumahnya terbakar. Tapi anehnya, uang itu utuh, ditemukan di puing-puing. Semua orang terdiam. Bahkan angin pun seakan berhenti sejenak untuk mendengarkan kisah itu. Setelah kejadian itu, warga sepakat menutup jalanan lama dan membangun tikungan baru, lanjut Pak Udin. Karena diyakini, tempat itu adalah pintu persembahan. Setiap 100 bulan, sesuatu harus dikorbankan. Mang Darto mengangguk. Dan sepertinya, waktu itu sudah tiba kembali. Wito gemetar. Saya nggak tahu, Mang. Saya kira ini rezeki. Saya cuma orang biasa. Saya cuma pengen punya motor, buka usaha. Saya nggak mau celaka. Belum terlambat, tuh, ucap Mang Darto dengan lembut. Tapi kamu harus jujur. Uang itu kamu ambil. Dengan niat apa? Wito menunduk. Saya memang pengen kaya cepat, Mang. Saya sempat bilang dalam hati, kalau ada jalan cepat, saya ambil. Saya nggak tahu kalau ada yang dengar. Suasana menjadi sangat hening. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara teriakan. Seorang anak kecil, Denny, tetangga Wito, ditemukan pingsan dengan mulut berbusa di depan rumah Wito. Ibunya berteriak histeris. Denny! Warga berhamburan. Denny segera dibawa ke puskesmas terdekat, namun tak sadarkan diri. Pak RT menoleh ke Wito. Ini sudah dimulai. Kalau kamu nggak cepat bertindak, korban akan terus muncul. Wito terduduk lemas. Sore itu, Mang Darto mengajak Wito ke musala. Di hadapan mushaf dan segelas air, ia memulai wirid panjang, membaca ayat-ayat perlindungan. Uang itu diletakkan di atas kain putih. Tapi baru saja bacaan ayat kursi dilantunkan, kain itu langsung koyak sendiri, seperti disobek makhluk tak kasat mata. Wito menjerit. Matanya mendelik. Tangan dan kakinya menegang. Awas, dia sudah milikku. Suara itu keluar dari mulut Wito, tapi bukan suaranya. Mang Darto segera menempelkan telapak tangan ke dada Wito dan membacakan ayat ruqyah. Pak Udin di belakang menggigil hebat. Seperti tubuhnya juga merespon kekuatan tak terlihat itu. Namun setelah 1 jam penuh pembacaan ayat, Wito pingsan. Uang itu lenyap entah kemana. Tapi aroma anyir di musala tak hilang hingga malam. Dan dari kejauhan, di arah tikungan tua, terdengar suara tawa, berat, menyeramkan, berulang-ulang. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar bersahut-sahutan, seolah langit sendiri sedang menggigil. Wito masih tergeletak tak sadarkan diri di musala kecil itu, sementara Mang Darto duduk di sampingnya dengan mata merah karena belum tidur sejak kemarin. Air dari jendela bocor menetes perlahan ke lantai yang dingin. Suasana terasa ganjil, seperti ada sesuatu yang diam-diam mengintai dari kegelapan. Di rumah sakit, kondisi Denny, anak kecil yang tiba-tiba pingsan dan berbusa, belum juga membaik. Ibunya, Bu Siti, hanya bisa menangis sambil menggenggam tangan anaknya yang lemah. Para perawat dibuat bingung. Suhu tubuh Denny tak normal, naik turun seperti demam gaib, dan setiap kali menjelang maghrib, monitor detak jantungnya selalu menunjukkan aktivitas aneh. Detaknya melonjak, lalu turun nyaris tak ada, kemudian normal kembali. Ini bukan sakit biasa,
bisik seorang perawat senior ke dokter jaga. Saya pernah lihat hal begini dulu, waktu pasien kerasukan dan semua peralatan medis tak bisa membaca detaknya dengan wajar. Sementara itu, di kampung, warga mulai membicarakan kejadian-kejadian aneh lainnya. Ada ayam-ayam yang berkokok tengah malam. Ada bayi yang mendadak menangis histeris tanpa sebab. Ada juga warga yang melihat sosok hitam tinggi besar berdiri di bawah pohon beringin dekat tikungan tua. Pak RT akhirnya mengadakan rapat darurat di balai desa. Ini sudah bukan urusan pribadi. Kalau benar ini karena uang yang ditemukan Wito, kita semua bisa kena dampaknya. Mang Darto datang ke rapat itu dengan wajah tegas. Ia membawa kain putih yang kemarin sobek saat prosesi rukyah. Ini bukan sekadar uang pesugihan. Ini pesugihan kuno, tingkat tinggi. Uang itu dikirim bukan untuk memperkaya, tapi untuk memanen tumbal. Barang siapa mengambilnya, berarti membuka kontrak tak kasat mata. Dan kontrak itu sudah dimulai. Warga terdiam. Beberapa terlihat mulai panik. Tumbal pertamanya sudah dipilih, lanjut Mang Darto. Denny, anak kecil yang tak tahu apa-apa. Karena ia berdiri paling dekat dengan rumah Wito, dan saat itu sedang bermain layangan di depan gang. Ia terkena pantulan niat Wito. Lalu, kita harus bagaimana? Tanya Pak RT. Mang Darto menghela napas. Kita harus menutup gerbangnya. Tapi sebelum itu, Wito harus sadar dan memutus kontrak yang sudah terucap dari niatnya sendiri. Kalau tidak, tumbal berikutnya bisa lebih banyak. Malam itu, di dalam musala, Wito mulai mengigau. Napasnya terengah, keringat dingin membasahi tubuhnya. 1 tumbal, belum cukup. 2, darah muda, yang segar. Hahaha. Mang Darto langsung terbangun dari duduknya. Ia tahu, makhluk itu kembali menyusup ke tubuh Wito. Lalu mengambil air rukyah dan memercikannya ke tubuh Wito. Jeritan keluar dari mulut Wito, begitu nyaring dan melengking, tapi bukan suara manusia. Suara itu seperti suara wanita tua dengan tawa memecah telinga, bercampur raungan binatang buas. Tubuh Wito terangkat beberapa sentimeter dari lantai, lalu terjatuh dengan keras. Dari luar musala, angin mendadak bertiup kencang. Pintu dan jendela bergoyang hebat. Lampu-lampu padam satu persatu. Namun anehnya, satu-satunya lampu minyak kecil yang dibawa Mang Darto justru tetap menyala terang. Di tengah kegelapan, sebuah suara terdengar pelan, namun menyayat hati. Darah belum cukup. Darah anakmu, atau darahmu, pilih, sebelum malam purnama. Mang Darto menggertakkan gigi. Setan ini tak akan berhenti sampai kontrak dipenuhi atau dibatalkan sepenuhnya. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Denny meninggal dunia. Warga kampung geger. Suasana berkabung menyelimuti rumah Bu Siti. Wito pingsan saat mendengarnya. Tangisnya pecah. Ia merasa bersalah. Ia sadar, inilah harga dari niat tamaknya semalam. Namun sayangnya, semua itu baru awal. Karena di balik tikungan tua itu, sesuatu mulai bangkit kembali. Pohon beringin yang dulu tumbang, kini tumbuh lagi dalam semalam. Dan di tengah batangnya, terlihat lembaran uang merah tergantung, menempel seperti daun-daun kering, berayun pelan tertiup angin, mengundang siapa saja yang lewat untuk kembali terjerat. Subuh itu, Mang Darto menutup gerobak buburnya lebih cepat dari biasanya. Biasanya, ia menjajakan bubur hingga pukul 8 pagi, namun kali ini ia hanya sempat melayani 2 orang. Ada firasat berat di dadanya, seakan-akan sebuah pertempuran besar akan segera pecah. Ia tahu, kematian Denny bukan akhir, melainkan peringatan. Wito masih belum benar-benar sadar. Tubuhnya lemas, tapi kesadarannya mulai pulih perlahan. Namun di matanya masih tersimpan ketakutan yang dalam. Tangannya gemetar ketika memegang gelas, dan setiap kali terdengar suara angin kencang di luar, ia langsung bersembunyi di balik selimut. Wito, kamu harus bicara. Uang itu kamu temukan di mana persisnya? Tanya Mang Darto. Wito mengangguk pelan. Di bawah pohon beringin, yang dulu tumbang, dekat tikungan gang Rawakalong. Tapi sekarang, kemarin aku lewat situ lagi, dan pohonnya udah tumbuh lagi. Mang, aku yakin banget, itu bukan pohon biasa. Mang Darto menarik napas dalam-dalam. Tikungan Rawakalong memang terkenal angker. Dulu ada sebuah kecelakaan truk yang menewaskan 1 keluarga.
Sejak saat itu, orang-orang percaya bahwa tikungan itu dihuni penunggu haus darah. Tapi baru sekarang kebenarannya terasa nyata. Sore itu, Mang Darto mendatangi tikungan Rawakalong. Ia mengenakan sarung, ikat kepala, dan membawa rantang bubur, bukan untuk berjualan, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Di dalam rantang itu, bukan hanya bubur, tapi seikat daun bidara, botol air rukyah, batu wudhu dari masjid tua, dan segenggam garam kasar yang sudah dibacakan doa-doa tertentu. Langkahnya mantap menyusuri jalan setapak yang mulai ditumbuhi semak liar. Di kejauhan, pohon beringin yang katanya tumbang itu kini berdiri megah, besar, dan terlihat jauh lebih tua dari usia kampung itu sendiri. Daun-daunnya hitam kehijauan, berkilau seperti logam saat terkena matahari sore. Dan benar saja, ada gepokan uang merah tergantung di batangnya, bergerak-gerak meskipun angin tak terlalu kencang. Penggoda manusia, gumam Mang Darto. Ia berdiri tegak di depan pohon, lalu membuka tutup rantangnya. Ia mengeluarkan bubur hangat yang telah dicampur rempah khusus rukyah, lalu menaburkannya di sekitar akar pohon sambil melantunkan ayat-ayat suci. Namun belum sampai 3 ayat, tanah di bawahnya bergetar pelan. Astagfirullah, bisiknya. Dari balik batang pohon, sesuatu muncul. Sosok tinggi kurus berbalut kain kafan compang-camping. Wajahnya tak tampak jelas, namun aroma amis darah dan busuk bangkai langsung menyengat. Kedua tangannya panjang, menjulur seperti akar, dan matanya menyala merah. Manusia tua, bubur takkan menyelamatkan mereka. Kontrak sudah ditandatangani, tumbal sudah menunggu. Mang Darto berdiri tak gentar. Kontrakmu batal. Kau menipu. Wito tak tahu bahwa uangmu membawa syarat. Itu bukan urusanku. Siapa mengambil, dia sepakat. Dari balik semak, suara tangis bayi tiba-tiba terdengar. Mang Darto menoleh. Seorang ibu muda berlari sambil memeluk anaknya, lewat tanpa tahu bahwa mereka sedang berada di tengah-tengah medan perang gaib. Wah, jangan sampai. Ini bisa makan korban, seru Mang Darto. Dengan cepat, ia melempar segenggam garam ke arah pohon. Makhluk itu mengaum kesakitan. Suara seperti retakan tulang terdengar saat makhluk itu mundur ke balik batang. Kau melanggar batas. Kau bukan siapa-siapa. Betul, jawab Mang Darto tenang. Aku cuma tukang bubur, tapi aku juga anak dari orang alim. Dan selama hidupku, aku tak pernah jual diri pada setan. Lalu ia mengangkat batu wudhu dan mengguyurnya dengan air rukyah, lalu dilempar ke akar pohon. Saat batu menyentuh tanah, suara ledakan gaib terjadi, membuat seluruh pepohonan bergoyang hebat. Burung-burung berterbangan panik dari dahan-dahan sekitar. Langit mendadak gelap, awan hitam berkumpul seperti mau hujan lebat. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Dari dalam tanah, muncul wajah-wajah manusia yang memekik, minta tolong. Ada yang setengah tenggelam, ada yang tertarik oleh akar, ada pula yang mengeluarkan tangan seolah ingin diselamatkan. Mang Darto meneteskan air mata. Ya Allah, ini korban-korban sebelumnya. Pohon itu menyimpan banyak nyawa, korban tumbal dari masa lalu. Dan kini, mereka semua terkurung, tak bisa kembali. Mang Darto tahu, peperangan ini belum usai, bahkan belum seberapa, karena makhluk itu belum menunjukkan bentuk aslinya. Keesokan harinya, warga kampung bangun dalam keadaan bingung. Setiap rumah di sekitar tikungan menemukan uang merah di depan pintu mereka. Beberapa tergoda, beberapa membuang, tapi beberapa lainnya sudah mengambil tanpa tahu. Dan malam itu, satu warga kembali menghilang. Pagi itu langit tampak labu, meski seharusnya matahari sudah tinggi. Udara dingin menusuk tulang, membuat warga kampung Rawakalong gelisah. Semua bermula saat mereka menemukan uang merah tergeletak begitu saja di depan rumah masing-masing. Ada yang segepok, ada yang dibungkus rapi dengan pita emas, seolah itu hadiah dari undian. Pak RW Samad, seorang lelaki tua yang dikenal tegas dan religius, menyuruh warga berkumpul di musyala. Jangan ada yang ambil uang itu. Ini pasti ada yang tidak beres, serunya. Namun sudah terlambat. 3 kepala keluarga mengaku telah menyentuh dan mengambilnya. Salah satunya adalah Bumirah, janda tua yang hidup dari menjahit pakaian. Tangannya gemetar saat mengaku, "Saya kira itu sedekah dari anak-anak kota. Saya butuh untuk beli obat." Mang Darto,
yang berdiri di belakang Pak RW, langsung menunduk prihatin. Ia tahu, bukan salah mereka. Godaan seperti ini memang dibuat sedemikian rupa agar manusia tergelincir. Tapi ia juga sadar, semakin banyak yang terjebak, semakin kuat pula makhluk dari tikungan itu. Ini bukan sekadar gangguan jin biasa, Pak RW, kata Mang Darto. Ini perjanjian setan, dan kampung ini dijadikan ladang tumbal. Hari itu juga, Mang Darto mengunci gerobak buburnya dan masuk ke dalam bilik belakang rumah. Di sana, ia mengeluarkan kotak kayu berukir. Di dalamnya, tersimpan kitab tua, sorban milik ayahnya, seorang mursyid tarekat yang wafat saat berdakwah, dan segumpal tanah dari tanah suci. Ia mengambil air wudhu, lalu mulai membaca zikir dan hizib yang telah lama ia simpan. Tangannya bergetar. Udara di sekeliling biliknya mendadak pengap. Beberapa lilin ruqyah yang ia nyalakan tiba-tiba padam sendiri. Tapi ia terus melantunkan ayat. Semakin lama dibaca, langit di luar mulai bergemuruh. Petir menyambar jauh di ujung hutan. Tiba-tiba, seekor burung hitam besar hinggap di pohon depan rumah Mang Darto. Matanya menyala merah. Ia bukan burung biasa, tapi makhluk utusan penunggu tikungan. Dengan cepat, Mang Darto membuka botol air ruqyah, membaca doa penolak sihir, dan menyiramkan ke arah burung itu. Terdengar suara jeritan panjang. Burung itu terbakar seketika dan berubah menjadi abu. Mang Darto menarik napas dalam. Ini pertanda, serangan akan lebih besar malam nanti. Malam menjelang, suasana di kampung menjadi sunyi tak biasa. Beberapa warga yang mengambil uang mulai merasakan gangguan. Bu Mirah tiba-tiba mendengar suara anak kecil menangis dari dalam lemari. Pak Jaya, yang juga sempat mengambil uang itu, melihat bayangan hitam mengikuti setiap langkahnya, bahkan ketika ia berwudu. Wito, yang kini tinggal sementara di rumah Mang Darto, terus diam. Tapi matanya tak pernah lepas dari jendela. Mang, malam ini mereka datang lagi. Mang Darto menepuk bahunya. Tenang, malam ini kita tak sendiri. Setelah salat Isya, Mang Darto berdiri di pelataran musyala. Di tangannya, ada sebuah tongkat kayu warisan gurunya di pesantren tarekat Nurul Qodim, yang konon pernah digunakan untuk mengusir jin penguasa pasar tua di Jawa Timur. Beberapa pemuda kampung ikut berdiri di sekelilingnya, termasuk Pak RW dan dua anak muda, Hasan dan Latif, yang sejak awal mendukung perjuangan Mang Darto. Mulai malam ini, kita bentuk pagar gaib untuk kampung kita. Kita akan keliling musyala, masjid, rumah warga, membacakan ayat-ayat pelindung. Semua setuju. Keliling kampung dimulai. Satu demi satu rumah dibacakan ayat kursi, surah Al-Falah, An-Nas, dan beberapa potongan surah Al-Baqarah. Garam ruqyah ditabur di sudut-sudut rumah. Air yang telah didoakan disiramkan ke pagar dan lantai. Namun ketika mereka mendekati tikungan Rawa Kalong, tanah mulai bergetar. Pohon beringin raksasa yang kemarin menghitam, kini berdarah. Dari batangnya mengalir cairan merah kental. Di tanah, muncul tulisan Arab terbalik, bercahaya merah menyala. Lalu, makhluk itu muncul lagi. Tapi kali ini, ia membawa pasukan. Bayangan-bayangan hitam bermata merah keluar dari balik kabut. Jumlahnya puluhan. Mereka bukan sekadar jin pengganggu. Mereka adalah tentara setan. Pak RW mundur selangkah. Mang, kita bisa kalah. Namun Mang Darto melangkah maju. Aku hanya tukang bubur, tapi malam ini, aku bukan sendirian. Ia mengangkat tongkat warisan gurunya ke langit. Petir menyambar keras. Awan terbelah. Dan dari langit, turun seorang ulama tua berpakaian serba putih, dengan tasbih besar melingkar di lehernya. Diikuti suara ribuan zikir dari arah langit. Guruku, bisik Mang Darto, berlinang air mata. Pertempuran besar akan segera dimulai. Malam itu seakan bukan malam biasa. Awan gelap menutupi seluruh langit kampung Rawa Kalong. Angin berputar kencang, dedaunan berguguran, dan udara mengandung bau anyir darah. Di tikungan terkutuk itu, pasukan jin hitam dengan tubuh melata dan mata menyala merah mulai mengepung. Mang Darto berdiri paling depan. Di belakangnya, pemuda kampung menggenggam erat Al-Quran dan air ruqyah yang telah diberkahi. Dan di sisinya, seorang ulama tua berjubah putih berdiri tegak. Dialah Syekh Zubair, guru tarekat Mang Darto, yang selama ini dikira telah wafat dalam pengasingan.
Umat akhir zaman butuh penjaga dari dalam, ujar Syekh Zubair lembut, dan kamu, Darto, adalah satu di antaranya. Mang Darto menunduk penuh hormat, tapi waktu tak bisa menunggu. Pasukan jin sudah mulai bergerak, suara langkah mereka seperti gemuruh tambur dari dunia lain. Takbir, teriak Mang Darto. Allahu Akbar, sahut warga kampung. Benturan dunia kasat dan gaib pun pecah seketika. Bayangan hitam pertama melompat menerjang Hasan, namun pemuda itu cepat menyiramkan air ruqyah. Makhluk itu menjerit, tubuhnya meleleh seperti lilin dibakar. Latif, di sisi lain, memutar-mutar tasbih sambil membaca surah Al-Baqarah ayat 102, membuat jin di sekitarnya terbakar perlahan. Namun pasukan lawan terlalu banyak. Dari tengah-tengah tikungan, muncul sesosok makhluk bermahkota logam hitam. Kulitnya putih pucat, matanya berlapis 3, dan ia melayang tanpa kaki. Ia adalah Raja Tumbal, penguasa perjanjian hitam, yang selama ini menjadi dalang seluruh teror. Darto, suaranya berat seperti guru, kembalikan uangku, atau satu kampung ini akan kubalik menjadi ladang neraka. Mang Darto melangkah maju, mengangkat tongkatnya. Kau pikir aku takut? Kau lupa siapa pemilik bumi ini? Dengan bacaan yang kuat, Mang Darto mulai melantunkan. Tongkatnya menyala putih, angin membelah kabut, dan tiba-tiba, pagar gaib yang mengelilingi kampung tampak dalam bentuk cahaya emas yang terus berdenyut. Raja Tumbal meraung. Ia melayang tinggi dan menghantamkan pusaran angin ke arah Musyala. Seketika genteng Musyala beterbangan, pohon tumbang, dan beberapa warga terlempar. Wito, yang sejak awal berdiri diam, tiba-tiba membuka mulut. Mereka bukan menyerang karena uang, tapi karena kamu, Mang. Kamu yang mereka incar sejak awal. Mang Darto kaget. Apa maksudmu, Wit? Wito mengangkat wajahnya. Mata anak itu tak lagi seperti manusia biasa. Di sana tampak sepasang cahaya biru terang, dan dari tubuhnya memancar energi dingin. Aku bukan anak jalanan biasa. Aku dititipkan kepadamu oleh gurumu, karena hanya kau yang bisa menutup gerbang perjanjian ini. Syekh Zubair mengangguk pelan. Dia adalah penyimpan kunci yang selama ini dicari Raja Tumbal. Raja Tumbal semakin menggila. Ia memanggil jin-jin lapis pertama dari bawah tanah. Suara jeritan terdengar di mana-mana. Lantai tanah kampung bergoyang. Air di sumur mendidih. Wito melangkah ke tengah pertempuran, membawa kain putih bertuliskan huruf-huruf Arab kuno. Ia menyerahkannya pada Mang Darto. Inilah segel penutup. Jika dibacakan penuh dan ditiupkan ke arah tikungan, gerbang antara dunia kita dan alam mereka akan tertutup selamanya. Mang Darto memeluk Wito sebentar. Lalu, dengan suara lantang, ia berdiri di atas batu besar, mengangkat segel itu, dan mulai membaca zikir penutup dari ilmu warisan tarekat gurunya. Langit bergetar. Seketika, tikungan rawa kalong menyala terang, lalu menghisap dirinya sendiri seperti lubang hitam. Satu demi satu, pasukan jin terseret masuk. Raja Tumbal menjerit. Tangannya mencoba mencakar langit. Namun segel telah bekerja. Sebuah cahaya besar menyambar dari langit dan mengenai mahkota Raja Tumbal. Mahkota itu pecah. Tubuh makhluk itu tercerai-berai menjadi abu hitam. Seluruh kampung gemetar. Warga terdiam lama, sampai Syekh Zubair mengumandangkan doa. Malam itu pun berakhir. Tapi kemenangan ini menyisakan tanya. Wito menatap Mang Darto. Gerbang sudah tertutup, tapi masih ada yang menyimpan perjanjian lainnya di luar kampung ini. Mang Darto mengangguk pelan. Kalau begitu, kita belum selesai. Pagi menjelang setelah malam penuh kengerian. Kampung Rawakalong masih diliputi ketegangan. Meski perang melawan pasukan jin sudah dimenangkan, namun wajah-wajah warga masih menyimpan trauma mendalam. Bangunan Musyala hancur sebagian, beberapa rumah rusak tertimpa pohon, dan tikungan tempat sumber masalah kini hanya menyisakan tanah gosong tanpa bekas apapun, seolah lubang ke dunia lain telah ditutup rapat. Mang Darto duduk bersila di depan Musyala, menatap langit. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih lelah lagi. Di sampingnya, berdiri Wito, bocah lusuh yang selama ini ia kira hanya seorang pengemis biasa. Jadi, siapa kamu sebenarnya? Tanya Mang Darto pelan. Wito menunduk. Aku dilahirkan di sebuah desa kecil dekat Gunung Halimun. Ibuku wafat saat aku berumur 2 tahun.
Ayahku bukan manusia biasa. Dia adalah penjaga segel tua di daerah selatan. Tapi beliau dibunuh oleh pengikut Raja Tumbal 10 tahun lalu. Mang Darto menyimak dengan saksama. Gurumu, Syekh Zubair, lanjut Wito, membawaku ke tempat rahasia, lalu menitipkanku untuk keliling kampung, menyamar, sambil membawa segel itu. Aku diminta mencari seseorang yang sanggup mengaktifkan segel bila saatnya tiba. Mang Darto menoleh cepat. Dan kau percaya itu aku? Aku tak punya pilihan. Tapi begitu aku lihat cara kamu memperlakukan orang miskin, cara kamu diam-diam menolong pemabuk yang kejang karena kerasukan, aku tahu kamu orangnya. Siang itu, Syekh Zubair mengumpulkan warga. Ia duduk di pelataran musyala yang rusak, dengan wajah tenang namun serius. Kemenangan kita tadi malam hanyalah permulaan, ucapnya. Gerbang di tikungan Rawakalong memang sudah ditutup, tapi Raja Tumbal adalah bagian dari jaringan lama. Ada banyak pengikutnya di luar sana. Beberapa warga mulai gelisah. Maksud Abah, kita masih dalam bahaya, tanya Pak RW. Bukan kalian, tapi anak ini, ujar Syekh Zubair sambil menunjuk Wito, masih diburu. Wajah Mang Darto mengeras. Kalau begitu, dia tidak boleh pergi dari kampung ini. Tepat, ujar Syekh Zubair. Tapi juga tidak bisa hanya bersembunyi. Ilmu dan tanggung jawab harus diwariskan. Dan kamu, Darto, sudah waktunya menerima amanah itu sepenuhnya. Malam harinya, di sebuah saung bambu yang jauh dari kampung, Syekh Zubair memberikan selembar kitab kuno pada Mang Darto. Kulit kitab itu dibuat dari kulit kijang. Tulisannya ditoreh dengan tinta kayu gaharu dan emas. Di halaman pertama hanya tertulis, ilmu warisan langit, penjaga segel dunia manusia. Kitab ini hanya bisa dibuka oleh orang yang hatinya lurus, niatnya tidak bercampur tamak. Isinya tak hanya doa-doa penjagaan, tapi juga peta tempat-tempat segel yang tersebar di Nusantara, jelas Syekh Zubair. Mang Darto membuka perlahan. Seketika angin berdesir. Huruf-huruf di dalam kitab itu bersinar samar. Allah, gumamnya. Semua ini warisan dari zaman para wali. Syekh Zubair mengangguk. Bahkan lebih lama. Ini adalah wasiat para nabi sebelum Muhammad, yang diteruskan hanya kepada wali pilihan. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. 3 malam setelah kejadian, kampung kembali dihebohkan oleh peristiwa aneh. 5 ekor kambing milik warga ditemukan mati tanpa darah, lidah terjulur, dan tubuh membiru seperti dipasung racun gaib. Sementara di rumah Bu Yayah, seorang janda tua, bayi yang baru lahir tiba-tiba menangis keras dan matanya berubah merah sesaat. Ini bukan gangguan biasa, kata Wito tegas. Salah satu pengikut Raja Tumbal pasti masih hidup. Mang Darto berdiri, wajahnya kian keras. Kita harus temukan siapa pelakunya. Penyelidikan dimulai. Mang Darto, Wito, dan 2 pemuda kampung menyusuri perbukitan di belakang kampung, tempat para peternak biasa menyabit rumput. Mereka menemukan bekas tapak kaki hitam yang baunya seperti belerang. Namun yang mengejutkan, tapak itu berakhir di sebuah gubuk tua yang selama ini dikenal kosong. Dan di dalamnya, terdapat sesosok lelaki tua yang duduk diam, tubuhnya kurus, matanya kosong. Tapi dari tubuhnya keluar aura hitam pekat. Pak Karsim, ujar Mang Darto kaget. Bukankah kau sudah meninggal 10 tahun lalu? Wito memegang tangan Mang Darto. Itu bukan dia. Itu hanya tubuhnya saja. Ruhnya sudah digantikan. Seketika, lelaki itu menoleh. Matanya merah. Dari mulutnya keluar suara perempuan. Kami belum selesai, Darto. Kami belum selesai. Tubuh lelaki tua itu bergerak pelan, seperti boneka usang yang ditarik paksa oleh tali tak terlihat. Mulutnya komat kamit, tapi bukan bahasa manusia. Mang Darto langsung menggenggam tasbih di dalam saku bajunya, sementara Wito mundur 1 langkah dengan napas memburu. Jangan lawan sekarang, bisik Wito. Dia bukan sendiri. Tapi terlambat. Tiba-tiba dari dinding gubuk yang lapuk, keluar 2 makhluk lain. Satu menyerupai bayangan tinggi menjulang, matanya hanya satu di tengah, dan satu lagi seperti anak kecil dengan kepala terbalik, belakang kepala di depan, dan wajahnya berada di tengkuk. Mang Darto mencabut selembar daun lontar dari balik sabuknya. Daun itu diberi tinta ayat kuno oleh Syekh Zubair, hanya bisa digunakan sekali dalam situasi genting.
Ia menempelkan daun itu ke tanah sambil membaca dengan cepat. Seketika tanah bergetar, dan gubuk reot itu runtuh oleh gempa kecil. Ketiga makhluk gaib menjerit dan menghilang, tersapu angin panas yang datang entah dari mana. Namun saat debu mereda, tubuh Pak Karsim tetap terduduk di tengah puing, tak bernyawa, mata terbuka lebar. Wito mendekat, menyentuh dahinya. Dia hanya sisa cangkang. Ruh aslinya sudah lama ditawan. Dan yang menggerakkan tubuh ini adalah salah satu dari 3 pengawal neraka, utusan Raja Tumbal. Mang Darto memandang langit senja yang memerah. Kalau begitu, kita baru berurusan dengan 1. Masih ada 2 lagi. Malamnya, warga kampung Rawakalong kembali dikumpulkan. Syekh Zubair menjelaskan pada mereka tentang keberadaan 3 pengawal neraka, 3 makhluk yang pernah diikat oleh para wali 10 abad silam, dan kini dibebaskan satu persatu oleh pengikut Raja Tumbal untuk membuka kembali gerbang dimensi kegelapan. Yang pertama, jelas Syekh Zubair, adalah Sreya, sang peniru. Ia masuk ke tubuh orang mati dan mengendalikannya untuk menyebar ketakutan. Yang kedua adalah Ardal, si penyesat. Ia menggoda manusia lewat mimpi dan suara-suara, menanamkan rasa benci, dan membuat orang membunuh tanpa sadar. Dan yang terakhir adalah Barokul, sang pemangsa ruh. Ia menyaru sebagai manusia baik, mendekati anak-anak, lalu memakan jiwa mereka sedikit demi sedikit. Warga berbisik ngeri. Banyak yang mulai membaca syalawat atau mengusap anak-anak mereka. Tapi tenang, ujar Syekh Zubair. Selama kita berpegang teguh pada solat, tolong-menolong, dan menjaga lisan serta hati mereka tak akan bisa menembus. Namun badai benar-benar datang lebih cepat dari perkiraan. Keesokan harinya, Pak RW tiba-tiba ditemukan tersungkur di kebun, bibir berbusa, matanya merah menyala. Di tangannya menggenggam pecahan kaca, dan di tanah tertulis dengan darah. Mereka semua harus mati sebelum malam Jumat. Wito dan Mang Darto segera melakukan rukyah darurat di musyala. Pak RW berteriak, meronta seperti singa kelaparan. Tapi bukan tubuhnya yang bergerak, melainkan sesuatu dari dalam. Dari mulutnya keluar suara anak kecil sambil tertawa. Ardal sudah masuk. Kalian telat. Kalian takkan sempat menemukan Barokul. Dan tepat malam itu, seorang anak kecil, Arman, usia 8 tahun, tiba-tiba hilang dari rumahnya. Ibunya menemukan pintu belakang terbuka, dan selembar kertas lusuh tertempel di tembok dapur. Isinya hanya 1 kalimat. Barokul menyukai anak-anak yang tak lagi diajarkan doa sebelum tidur. Mang Darto murka. Ia berdiri di halaman musyala, memandangi warga yang mulai panik dan hilang arah. Dengar, teriaknya. Mereka mencoba memecah kita dengan rasa takut. Tapi selama kita satu hati, satu barisan, dan tidak meninggalkan ibadah serta adab, mereka takkan menang. Wito berdiri di sampingnya, membawa kitab warisan. Ia membuka lembar halaman yang menggambarkan simbol kuno, segitiga dengan 3 lingkaran di dalamnya. Inilah segel akhir, katanya, yang bisa mengurung 3 pengawal dan Raja Tumbal kembali ke dimensi asal mereka. Tapi untuk mengaktifkannya dibutuhkan pengorbanan. Semua terdiam. Korban apa maksudmu? Tanya Syekh Zubair. Wito menunduk. Seseorang harus menyerahkan ruhnya secara sadar. Mang Darto mengepalkan tangan. Tidak akan ada yang dikorbankan. Kita akan cari cara lain. Namun di kejauhan, azan maghrib berkumandang dan angin dingin menyapu kampung, membawa bisikan yang hanya didengar oleh anak-anak. Ayo bermain, ayo ikut Barokul, dia bawa permen. Malam itu, kampung Rawakalong dibungkus kabut tebal. Suara jangkrik lenyap, digantikan dengan bunyi seperti cakaran kuku di papan kayu. Halus, teratur, dan datang dari berbagai arah. Beberapa warga mengunci rumah sambil terus membaca zikir, sementara anak-anak dilarang tidur sendirian. Mang Darto duduk bersila di depan musyala. Matanya memandangi sebuah kendi tanah liat tua yang berisi air dari 7 sumber. Wito duduk di sampingnya, memegang kitab warisan Syekh Murad. Di halaman terakhir kitab itu, mereka menemukan instruksi lengkap tentang cara mengaktifkan segel pemutus dimensi neraka. Simbol kuno yang harus diaktifkan menggunakan gabungan 3 elemen, air murni, tanah liang lahat, dan 1 jiwa yang rela. Tapi kita tak akan korbankan siapapun, ulang Mang Darto tegas. Wito mengangguk. Maka kita harus gunakan satu-satunya cara tersisa,
memancing Barokul dan menyegelnya hidup-hidup sebelum ia menyantap jiwa anak itu. Di rumah Bu Rahayu, ibunda Arman yang hilang, suara ketukan pelan terdengar dari jendela. Seorang anak kecil berdiri di luar, tubuhnya penuh debu dan matanya kosong. "Bu, aku pulang." Suaranya lemah. Bu Rahayu langsung membuka pintu dan memeluk anak itu sambil menangis. Tapi saat ia menarik napas lebih dalam, ada bau aneh dari tubuh Arman. Bau amis darah, bercampur tanah basah. Tak lama kemudian, suara azan Isya berkumandang. Tubuh Arman mendadak mengejang, lalu tertawa seperti orang dewasa. Terlambat, Barokul sudah kenyang, tapi dia ingin lebih. Bibir anak itu terbelah menjadi senyuman aneh, dan dari mulutnya keluar sebuah permen merah lengket, berdarah. Permen itu melayang sendiri dan menempel di dahi Bu Rahayu. Saat itu pula, Mang Darto dan Wito menerobos masuk. "Jangan dimakan," teriak Wito sambil mencabut daun rukyah dari saku. Tapi sudah terlambat, Bu Rahayu pingsan, dan tubuh Arman mulai menghitam. Dari belakang tubuhnya muncul bayangan tinggi besar dengan kepala 3. Wajah anak kecil, pria dewasa, dan wanita tua menangis darah. "Barokul." Ia tertawa sambil melayang di atas tanah, dan berkata, "Kalian tak bisa menyegel kami tanpa pengorbanan. Bahkan nabi-nabi dulu pun gagal. Kalian hanya manusia miskin, tukang bubur dan pemulung tua." Mang Darto berdiri tegak. Ia mengangkat kendi air murni dan mengguyurkan ke tanah, lalu menancapkan segel di atas lingkaran pasir. "Tapi kami punya yang tidak kalian punya, lillahi ta'ala." Wito memegang kitab, membaca ayat terakhir, dan tiba-tiba segel di tanah menyala merah menyilaukan. Barokul mengerang, tubuhnya mulai tersedot ke pusaran cahaya yang muncul di bawahnya. Namun Barokul tak tinggal diam. Ia berteriak, "Kalau kalian tak berikan satu jiwa, maka kalian semua akan kehilangan anak-anak kalian." Pusaran berhenti berputar. Mang Darto menggertakkan gigi. Dia sedang tawar-menawar. "Kita harus membuat satu keputusan gila." Wito menarik napas panjang, lalu menatap mata Mang Darto. "Aku akan jadi tumbalnya." Mang Darto menggeleng keras. "Kamu masih muda, Wito. Tapi akulah yang membuka segel ini sejak awal. Saat aku memegang kitab ini, aku tahu resikonya. Kau sudah menolong banyak orang. Sekarang giliranku." Wito berdiri dan melangkah masuk ke dalam lingkaran segel. Cahaya menyala lebih terang. Barokul menjerit, "Bukan begitu caranya. Jiwa itu harus dipersembahkan padaku dengan kesadaran penuh." Wito menatap langit, lalu membaca, "Ya Rab, jika ini menjadi sebab keselamatan mereka, aku rela." Tubuh Wito disinari cahaya keemasan. Suara azan Isya menggema lebih keras dari biasanya. Barokul menjerit, tubuhnya pecah menjadi debu hitam dan disedot masuk ke tanah. Segel mengunci, udara menjadi tenang, kabut lenyap. Mang Darto berdiri terpaku. Di dalam lingkaran segel, hanya tersisa pecahan kacamata Wito dan bau wangi semerbak. Syekh Zubair datang perlahan, menepuk bahu Mang Darto. "Anak itu tidak mati. Ia hanya pindah tempat. Ruhnya dijaga Allah, karena keikhlasannya telah menutup gerbang neraka itu." Mang Darto meneteskan air mata. "Wito, semoga kelak kita bertemu di taman para syuhada." Keesokan harinya, warga menemukan kampung mereka kembali terang. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada bayangan, dan anak-anak kembali bisa tidur nyenyak. Bu Rahayu sadar dan memeluk Arman yang ternyata selamat. Permen berdarah telah hilang. Musyala penuh saat subuh. Tak ada yang ingin absen dalam sujud. Segel di bawah musyala ditutup dengan batu dan diberi tanda kecil. Disinilah Wito mengorbankan dirinya untuk orang-orang yang ia cintai. Pagi itu, langit rawa kalong cerah untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan muram. Matahari terbit membawa kehangatan yang belum pernah terasa selama kehadiran Barokul. Tapi di sudut musyala, Mang Darto masih duduk diam, memandangi tempat segel yang kini ditutup dengan batu dan bunga kenanga. Ia belum bicara sepatah kata pun sejak malam sebelumnya. Warga datang silih berganti untuk menaruh doa dan bunga. Arman kecil duduk di pangkuan ibunya, sembari menggenggam pecahan kacamata Wito yang ditemukan di lingkaran segel. "Dia menyelamatkan aku," bisiknya lirih. Sementara itu, malam harinya, ketika semua sudah tidur dan hanya suara angin yang tersisa, Mang Darto bermimpi.
Dalam mimpinya, ia berada di sebuah padang rumput luas. Udara harum, suara burung bersahutan, dan cahaya keemasan mengelilingi tempat itu. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya berjalan mendekat. Sosok itu adalah Wito, tampak lebih bersih, tenang, dan penuh cahaya. "Wito," seru Mang Darto, meneteskan air mata. "Pak Darto," jawab Wito sambil tersenyum. "Saya tidak punya banyak waktu, tapi Allah memberi izin untuk menitipkan satu pesan." Mang Darto menahan isak. "Aku tidak menyesal, Pak. Justru aku bersyukur pernah bertemu dengan Bapak. Ilmu yang Bapak ajarkan, keberanian yang Bapak tunjukkan, dan keyakinan yang Bapak tanamkan, itulah yang menyelamatkanku." Mang Darto mengangguk pelan. Wito kemudian melanjutkan, "Barokul memang terkunci, tapi dunia ini masih akan terus dilintasi bayangan gelap. Jangan berhenti membantu orang, Pak. Jangan pensiun dari jalan ini. Masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan sosok seperti Mang Darto." Ia mengulurkan tangannya dan menaruh sebuah koin kuningan di telapak tangan Mang Darto. Di atas koin itu terukir kalimat, "Ketulusan menyelamatkan jiwa. Berikan ini pada anak yang menurut Bapak pantas meneruskan perjuangan. Karena saya tahu kebaikan harus diwariskan." Cahaya di sekeliling Wito mulai memudar. Mang Darto mencoba menahan, tapi tubuh Wito sudah berubah menjadi cahaya dan menghilang ke langit. Mang Darto terbangun. Keringat membasahi tubuhnya. Di tangannya, benar-benar di dunia nyata, ada sebuah koin kuningan seperti yang diberikan Wito dalam mimpi. Ia memeluk benda itu erat-erat dan menangis dalam sujud panjang sebelum subuh. Keesokan harinya, ia memanggil beberapa anak muda kampung ke musyala. Di antara mereka, Arman kecil juga ikut, walau masih malu-malu. "Mulai hari ini," ucap Mang Darto di hadapan mereka, "aku akan mengajar lagi. Tapi bukan cuma cara bikin bubur atau cara baca doa. Aku akan ajarkan kalian ilmu bertahan, ilmu menolong sesama, ilmu menjaga kampung dari segala kegelapan." Anak-anak itu mengangguk penuh semangat. Satu di antara mereka, seorang anak yatim bernama Damar, diberi koin kuningan itu oleh Mang Darto. "Kalau kamu bisa jaga amanah ini sampai dewasa, kamu akan tahu makna sebenarnya dari kata ikhlas," ujar Mang Darto. Damar menerima dengan tangan gemetar. Saat koin itu menyentuh kulitnya, cahaya samar menyala. Warga yang menyaksikan tak kuasa menahan air mata. Warisan Wito hidup kembali. Beberapa hari kemudian, di pojok warung kecil kampung Rawakalong, berita mulai menyebar, bubur Mang Darto kembali buka. Tapi kali ini, setiap mangkuk disertai doa, dan setiap pembeli akan dapat cerita. Cerita tentang seorang pemuda bernama Wito, yang tak punya apa-apa kecuali niat baik. Cerita tentang permen berdarah, gerbang neraka, dan segel yang dikunci oleh cinta tanpa pamrih. Dan cerita tentang tukang bubur sakti yang tak pernah menyerah menjaga kampungnya. Tahun berganti, namun aroma bubur dari dapur Mang Darto tetap setia menyapa pagi warga Rawakalong. Bedanya, kini warung kecilnya sudah punya papan nama kayu bertuliskan, "Bubur Rahayu, satu mangkuk, satu harapan." Di sudut warung, Damar, anak yatim yang dulu menerima koin kuningan dari Mang Darto, kini tumbuh menjadi remaja tangguh. Ia pandai, rendah hati, dan sangat dihormati warga karena sering membantu orang tanpa pamrih. Bahkan beberapa kali, ia terlihat membantu anak-anak yang kesurupan atau diganggu makhluk gaib dengan tenang dan penuh keberanian, seperti Mang Darto di masa lalu. Namun suatu pagi, warung tidak buka seperti biasa. Panci bubur masih kosong, dan pintu dapur terkunci. Warga panik. Beberapa tokoh kampung akhirnya mendobrak pintu rumah Mang Darto dan menemukan sang tukang bubur sakti duduk bersila di atas sajadah. Ia telah berpulang. Dengan senyum tenang di wajahnya dan segenggam bunga kenanga di atas dada, warga berkabung. Tidak hanya Rawakalong, tapi orang-orang dari kampung lain juga berdatangan. Bahkan tokoh-tokoh yang pernah ditolong Mang Darto di masa lalu, dari penjuru kampung dan desa sekitar, hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun sebelum jenazah dimakamkan, seorang santri tua datang membawa sebuah surat yang dititipkan oleh Mang Darto sebulan sebelumnya. Ia mengatakan, beliau titip surat ini untuk dibaca setelah kepergiannya. Isinya bukan warisan harta, tapi warisan keyakinan. Kepala desa membacakan surat itu di depan musyala tempat segel Barokul pernah dibuka.
Isi surat Mang Darto. Untuk kalian yang pernah melihat kegelapan dan masih memilih cahaya. Aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang penjual bubur yang dulu pernah salah jalan, pernah menyimpan dendam, dan pernah kehilangan arah. Tapi Allah Maha Pengampun. Ia tidak menciptakan kita untuk jadi sempurna, tapi untuk terus belajar dan menolong sesama. Jika kalian membaca surat ini, maka aku sudah tiada. Tapi jangan bersedih. Kematian bukan akhir, tapi gerbang menuju awal yang lebih besar. Barokul telah disegel, tapi masih banyak barokul lain di dunia ini, berupa keserakahan, kebencian, dan ketamakan. Kalian tidak perlu punya ilmu tinggi untuk melawannya. Cukup satu hal, keikhlasan. Ajarkan anak-anak kalian tentang kebaikan, bukan dengan ancaman, tapi dengan keteladanan. Warung ini, bubur ini, bukan sekadar makanan. Ini jembatan hati antara aku dan kalian. Maka teruskanlah. Buka setiap pagi. Doakan setiap mangkuk. Ceritakan kisah Wito. Dan pastikan, Rawakalong tetap jadi kampung yang dijaga Allah lewat cinta orang-orangnya. Terakhir, titipkan koin kuningan itu pada siapapun yang kelak pantas. Karena kebaikan tidak boleh berhenti di satu generasi. Mang Darto. Tangis warga pecah. Damar menggenggam koin kuningan itu lebih erat dari sebelumnya. Ia tahu, pesan itu bukan hanya untuknya, tapi untuk semua orang yang menyaksikan bagaimana satu orang, dengan niat tulus dan doa sederhana, mampu mengubah arah hidup satu kampung, bahkan melawan iblis dari neraka sekalipun. Beberapa bulan kemudian, di pameran budaya lokal, ada satu stand sederhana dengan tulisan, "Kisah tukang bubur dan pengemis yang menyelamatkan dunia." Di dalamnya, ada dokumentasi tentang Wito, potret Mang Darto, rekaman suara doa-doa segel, dan satu mangkuk kosong dengan uap samar yang terus mengepul, seolah bubur itu tak pernah berhenti dibuat. Satu anak kecil mendekat pada koin kuningan yang dipajang di kotak kaca. "Ibu, ini koin apa?" Ibunya menjawab, "Itu warisan dari orang yang pernah melindungi kampung ini. Tapi bukan koin biasa, Nak, itu koin keikhlasan." Anak itu tersenyum dan berbisik pelan, "Kalau aku besar nanti, aku juga mau jadi seperti dia."